Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat dan selalu semangat ya dalam belajar, meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali lagi di pembelajaran online Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Anggun. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu teks laporan percobaan. Sebelum mengetahui langkah-langkah penyusunan teks laporan percobaan, tentu kalian harus lebih tahu pengertian dari teks laporan percobaan tersebut. Teks laporan percobaan adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh seorang peneliti. Peneliti bisa merupakan seorang individu maupun kelompok. Peneliti melaporkan hasil karya ilmiahnya atau hasil percobaan praktikum. Tujuan dari laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Apakah kalian cukup paham penjelasan Ibu tentang pengertian teks laporan percobaan? Baik, apabila kalian sudah paham, Ibu akan jelaskan langkah-langkah pembuatan laporan percobaan. Di dalam teks laporan percobaan, terdapat struktur yang wajib ada. Yang pertama yakni tujuan. Kalian harus mencantumkan untuk apa teks percobaan tersebut dilakukan. Yang kedua, kalian wajib mencatat alat dan bahan yang digunakan pada saat melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga, kalian harus menampilkan langkah-langkah atau prosedur kerja dari awal sampai akhir. Tentunya kalian harus berurutan atau sistematis agar pembaca laporan kalian bisa memahami laporan yang kalian sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah kalian perlu mengetahui hasil dari percobaan yang kalian lakukan, apakah sudah berhasil atau mungkin belum berhasil. Pada bagian terakhir adalah bagian kesimpulan. Untuk mengetahui lebih jelas, Ibu akan memberikan kalian contoh teks laporan percobaan. Ibu berharap dengan adanya contoh yang Ibu berikan, kalian lebih paham tentang teks laporan percobaan. Nah, pada bagian terakhir, Ibu akan menjelaskan bagaimana mengembangkan kerangka teks laporan percobaan. Ada dua hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, sebuah teks laporan percobaan haruslah memenuhi struktur yang sudah tadi Ibu paparkan. Yang kedua, kalian harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang perlu ada dalam teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan antara lain: 1. Menggunakan sinonim dan antonim, biasanya terdapat pada bagian langkah. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Yang keempat, menggunakan kata hubung, misalnya dan, tetapi, meskipun, dan lain sebagainya. Nah, materi tentang teks laporan percobaan yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran Bahasa Indonesia esok pagi. Tetap semangat belajar adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.